Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Tadi saya menangkap bahwa DPT-nya itu berbeda ya. Mohon bisa dijawab tadi DPT-nya untuk yang PSU setelah putusan MK apakah memang ada perbedaan DPT? Mestinya kan DPT-nya sama dengan DPT pada saat ditetapkan di 27 November itu. Ya, ini tolong nanti dari KPU bisa merespon dengan baik soal ini ya. Karena ini kan suaranya yang saya lihat suara tidak sahnya ada 3.398, suara Lisa 6.043, kota kosongnya 51.415 gitu ya. Nah, ini tolong nanti DPT-nya berapa yang kemudian dipakai untuk yang PSU kemarin. Kemudian saya juga minta data terkait dengan tingkat partisipasi pemilih. Seberapa tinggi tingkat partisipasi pemilih pada saat pemilu kada PSU kemarin ya. Apakah memang kemudian lebih tinggi atau ada pengurangan dibandingkan sebelum PSU. Kemudian yang terkait dengan ini lembaga pemantau ini LPRI, mungkin dari pemohon bisa dijelaskan atau ditambahkan buktinya. Ini kan ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan yang tadi saya sekilas lihat tadi di tayangan itu jajaran pimpinan pemerintahan daerah gitu ya. Itu gimana kemudian struktur pengorganisasiannya? Kemudian ada sejumlah Forkopimda, hampir semuanya menjadi bagian dari Dewan Kehormatan. Terus hubungan kelembagaannya seperti apa? Termasuk ketika kemudian ketuanya di sini kan ketuanya adalah Ibu Syarifah itu menjadi atau yang mewakili kepentingan lembaga untuk maju di persidangan. Itu gimana kemudian strukturnya dari organisasi dan kemudian hubungan sampai bisa seperti itu dan kemudian apa kemudian kaitannya dengan Dewan Kehormatan. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh nih soal ini ya. Kemudian yang berikutnya ini saya juga mencari bukti tadi keterlibatan tim doser itu yang kemudian jumlahnya cukup banyak itu ada bukti apa yang menunjukkan memang mereka bagian yang terlibat dari RT, RW dan seterusnya. Itu bukti-bukti apa yang bisa menguatkan soal itu ya. Saya juga minta nanti semua pihak karena ini adalah bukti menjadi hal yang sangat penting terkait tadi panggilan Bawaslu ya untuk mencabut tadi. Kemudian panggilan KPU juga untuk mencabut sertifikat pemantau ini. Ini maksudnya apa ini? Mencabut sertifikat pemantau tidak lagi sebagai pemantau atau seperti apa? Termasuk kemudian dari pemantau bisa ditambahkan bukti yang kuat gitu ya untuk bisa memberikan keyakinan pada kami juga mengenai keberadaan pemantau ini. Pemantau memang skala untuk kabupaten kota atau skala provinsi ya pemantau ini. Saya kira itu hal-hal yang mungkin nanti bisa ditambahkan di bukti-buktinya. Terima kasih. Baik, Yang Mulia Prof. Anwar, cukup ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Eni tadi harus juga dilengkapi ya. Terus itu yang penting sekali status dari pemantau ini. Kenapa dicabut? Ini nanti penjelasannya ya. Karena untuk menentukan legal standing saja gitu kita lihat ya. Apakah pencabutannya itu sah atau tidak dan bagaimana itu ya. Kenapa dicabut? Tadinya sudah diberi izin untuk menjadi pemantau, kenapa kemudian dicabut? Ya. Terus kemudian untuk pemohon, ada yang dilaporkan dan kemudian diproses oleh Bawaslu. Silakan, Prof. Denny. Yang Mulia, tadi kami melaporkan dan tidak diproses, Yang Mulia. Tidak diproses, tidak ada diproses. Tidak ada yang diproses. Laporannya apa saja nanti dijadikan bukti ya? Ya, tadi kami sampaikan salah satunya tentang politik uang, Yang Mulia. Ya, jadi kan begini. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran tindak pidana pemilu. Ya. Kalau tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu, maka Mahkamah mempunyai kewenangan untuk bisa meneruskan itu, menyelesaikan itu ya. Jadi apakah yang sudah dilaporkan itu, laporannya kayak apa, nanti dijadikan bukti semua. Dan nanti kita tanyakan kepada Bawaslu kenapa tidak diproses. Termasuk apakah ada proses yang dilaporkan ke Gakumdu. Ada enggak? Ya, Yang Mulia. Nanti dijadikan bukti tambahan ya. Baik.
Prof. Anwar sudah cukup? Ya. Yang Mulia, Ya. apa tadi Prof ini perlu ada yang kami jelaskan ya? Mau direspon? Ya, sedikit silakan. Yang Mulia, Apa? baik. Tadi ada pertanyaan, apa kaitannya dozer dengan pelanggaran-pelanggaran? Tadi sudah kami sampaikan, Yang Mulia. Video yang kami hadirkan itu adalah video saat 19 April, di mana kemudian ada pertemuan dihadiri semua partai politik dan relawan dozer. 19 April itulah ditetapkan bahwa mereka menang dengan tadi dikatakan menyiram 75.000 pemilih dengan margin of error 20% dan seterusnya. Nah, itulah salah satu buktinya. Kenapa ini penting? Karena Gimoyo itu presiden dozer. Dan pernyataan-pernyataan tadi sudah kami hadirkan dari para saksi yang notaril maupun buah tangan. Juga tadi screenshot WhatsApp grup Kecamatan Cepaka, di mana ketua-ketua RT diundang berkumpul oleh dozer. Ada tadi di bawahnya disebut salam dozer. Nah, ada panglima dozer di dalam screenshot situ yang memberikan arahan-arahan kepada ketua RT. Jadi polanya demikian. Ketua-ketua RT direkrut, mereka mendata siapa pemilih yang bisa diberi uang. Kemudian data itu pun ada dalam screenshot kami gitu, Yang Mulia. Sudah didata belum? Kalau sudah bisa dapat uang, begitu. Nah, kami kesulitan untuk mendapatkan kesaksian-kesaksian yang menerima, karena yang kesaksian menerima ini biasanya sudah takut. Sedangkan yang tidak memilih paslon calon 1 sudah diidentifikasi, ya tidak diberi uang. Sehingga tidak bisa bersaksi bahwa mereka menerima uang. Screenshot tadi itu dengan jelas, meskipun hanya 1 kecamatan, Yang Mulia. Karena 4 kecamatan yang lain sudah dihilangkan WhatsApp grupnya. Kami coba terus di lapangan, tapi lagi-lagi pembuktian semacam ini menantang. Bisa dicek. Saya pikir itu Yang Mulia. Tentang laporan-laporan, bukti-bukti tambahan nanti akan kami sampaikan, dan selebihnya kami kembalikan kepada majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Prof. Ini cukup? Baik. Untuk perkara 318 dan 319 sudah cukup untuk penyampaian permohonannya. Saya akan mengesahkan alat bukti sementara ini. Untuk 318 buktinya P1 sampai dengan P173. Betul, Prof. Denny? Mana tadi? Yang Mulia, benar Yang Mulia. Kemudian yang 318 P1 sampai dengan P172. Benar, ya. Ya, sudah Pemantau 173, yang pemilih 172. Benar, Yang Mulia. Oke, ya. Sudah diverifikasi, disahkan.